Palestina dari kelompok Gaza, Fatah, dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka ke sini? Seharusnya pikiran-pikiran konyol kayak gitu nggak keluar dari seorang calon presiden. Tapi mungkin karena Pak Anies Baswedan itu nafsunya sudah menguasai logika wajarnya. Palestina dari kelompok Gaza, Fatah, dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka? Apa susahnya bawa anak-anak Palestina ke Indonesia? Memang nggak ada susahnya, gampang. Apalagi hanya sekedar ngomong. Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Ini yang berkumpul di sini. Saya ingin ajak kepada semua. Sekarang ini tension tinggi di Timur Tengah. Kita tidak usah berpretensi bisa ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita. Anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah, dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka ke sini? Lihat mereka kehidupan di sini. Bisa ratus, bisa ribu tinggal di sini. Melihat bagaimana kita bisa bersatu, tenang, teduh. Bawa pengalaman itu mereka pulang. Terus panjang. Tapi kita proaktif. Jadi bukan saja proaktif mencoba mempersatukan faksi. Mempersatukan faksi yang sudah bertarung bertahun-tahun dan luka. Itu nggak gampang. Tapi kita investasi di generasi berikutnya secara serius. Bawa itu Pak ke sini. Jadi proaktifnya itu bukan hanya di level politik. Tapi di level pendidikan, di level kultural. Di sisi mana yang kita bisa reach out. Jelas ke sisi Palestina kita bisa reach out. Tujuannya membantu mempercepat terjadinya persatuan di situ. Tanpa mereka bersatu tidak mungkin. Itu kalau faksi Sahrir dan faksi Soekarno nggak bersatu. Tidak terjadi tahun Agustus 45 juga. Nggak terjadi. Faksi-faksi di kita tuh juga banyak. Baik sahabat sekalian, itu satu buat pernyataan dari seorang calon presiden dari partai Nasdem, Anies Rashid Baswedan, ketika melihat situasi terjadinya perang di Gaza, di Palestina, antara Palestina dan juga Israel, ia berkeinginan atau mengusulkan agar anak-anak Palestina itu dibawa ke Indonesia. Dengan dia punya argumentasi seperti yang disampaikan barusan. Itu ada baiknya dan juga niat itu sangat tulus dan ini juga demi kemanusiaan. Tetapi kita juga perlu mempertimbangkan dan memperhatikan kalau anak-anak dari negara luar saja diperhatikan seperti itu, apakah anak-anak Indonesia sudah mendapatkan perhatian yang baik, yang sama dari pemerintah? Masih banyak juga anak-anak kita yang terlantar, yang diabaikan, yang tidak diurus dengan baik. Nah ini yang kadang-kala kita tidak mengerti, urusan sebuah negara yang jauh di sana lebih diperhatikan ketimbang bangsa sendiri. Di mana-mana kalau orang mau membantu, tentunya ia telah membantu atau mengurus diri sendiri terlebih dahulu, baru membantu orang lain. Sekalipun orang itu baik, luar biasa, tentu dia akan prioritaskan dulu mengurus internalnya terlebih dahulu, ketimbang mengurus pihak eksternal atau pihak luar. Dan dengan pernyataan Anies Baswedan demikian, menuai beberapa kritikan dari para netizen atau warga atas pernyataan beliau tersebut. Oleh karena itu mari kita saksikan video selanjutnya, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pernyataan Anies Baswedan ini. Palestina dari kelompok Gaza, Fatah, dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka ke sini? Seharusnya pikiran-pikiran konyol kayak gitu nggak keluar dari seorang calon presiden. Tapi mungkin karena Pak Anies Baswedan itu nafsunya sudah menguasai logika wajarnya, ya sudah, kita akan coba sampaikan. Ada 3 alasan minimal yang bisa menjadi dasar untuk mengatakan bahwa membawa anak-anak Palestina itu adalah sesuatu, bukan soal mungkin lagi, tetapi tidak tepat untuk dilakukan. Yang pertama, kalau Anda berpikir mau membawa anak-anak Palestina itu ke Indonesia, Anda membawa anak yang seperti apa? Yang tim piatu, yang bahwa mereka tidak punya orang tua lagi, atau mereka anak-anak yang orang tuanya terafiliasi misalnya kelompok-kelompok tertentu. Yang bagaimana yang mau Anda bawa? Itu kan harus Anda pikirkan. Karena kalau anak-anak yang terafiliasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang Anda bawa, maka yang kemudian Anda lakukan adalah memisahkan mereka dari orang tuanya. Ya kan? Memisahkan dari mereka dari orang tuanya itu adalah masalah kemanusiaan. Bagaimana Anda dengan isu kemanusiaan melakukan sesuatu dengan cara memisahkan mereka dari orang tuanya? Atau mau Anda bawa orang tuanya ke sini? Ya, orang tua yang kemudian Anda anggap sebagai kelompok-kelompok tertentu itu, Anda mau bawa untuk memenuhi negara kita juga. Lalu gimana? Apa yang Anda akan lakukan? Itu. Anak-anak seperti apa yang Anda bawa? Itu problem yang pertama. Yang kedua, kalau bawa mereka ke sini,
dengan tujuan bahwa mereka akan dipahamkan bagaimana caranya kita bisa bersatu di Indonesia. Yang kemudian menjadi masalah adalah katakan Anda bisa melakukan itu. Tapi problemnya seharusnya Anda tidak hanya bawa anak Palestina, bawa juga anak Israel. Karena yang penting bukan hanya Palestina, tapi Israel. Karena apa gunanya Anda memahamkan isu persatuan kepada Palestina kalau tidak kepada Israel? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda mau membawa anak-anak Israel, di mana di satu sisi kita tidak mengakui kedaulatan negara Israel? Itu problem yang tidak Anda pikirkan, padahal Anda calon pemimpin, gitu loh. Yang ketiga, kalau misalnya Anda bisa melakukan itu, lalu apa yang menjadi tolak ukur Anda untuk memulangkan mereka kembali ke negaranya? Apakah setelah negaranya aman? Ataukah bagaimana? Karena kalau misalnya Anda berpikir bahwa dengan membawa mereka, negaranya akan aman, justru itu akan terjadi sebaliknya. Ketika anak-anak dari jalur Gaza itu misalnya Anda bawa ke Indonesia untuk tujuan supaya mereka diamankan misalnya dari situasi perang, justru ya kelompok-kelompok yang berperang itu akan semakin gencar. Karena apa? Karena mereka tidak punya kewajiban lagi untuk melindungi kaum rentan, karena kaum rentannya sudah Anda singkirkan. Bukannya malah memberikan perdamaian, istilah solusi perdamaian, yang Anda lakukan ini justru memperkeruh suasana. Karena dalam keadaan mereka sudah tidak merasa perlu lagi untuk melindungi seseorang karena sudah dibawa oleh Anda ke Indonesia misalnya, maka mereka akan semakin masif, bukannya malah berdamai. Dan itu menjadi problem. Bagaimana Anda sebagai calon presiden berpikir sekonyol itu? Kira-kira begitu. Wah, ini luar biasa pernyataan dari netizen ini. Cukup keras terkait dengan apa yang telah disampaikan Anies Baswedan. Ia mempertimbangkan ada 3 hal yang seperti disampaikan tadi. Dan menurut saya ada satu kalimat kunci yang beliau sampaikan adalah kebijakan atau rencana yang dilakukan oleh Anies untuk membawa anak-anak Palestina ke Indonesia justru akan memperkeruh suasana di sana karena pihak yang berperang sudah merasa bahwa pihak rentan dalam hal ini tidak perlu dilindungi lagi karena sudah diamankan. Sehingga perang ini bukannya diberhentikan malah semakin menjadi-jadi karena pertimbangan-pertimbangan terhadap kaum rentan sudah tidak ada lagi. Mari kita dengarkan lagi satu komentar dari netizen berikut. Anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah, dan lain-lain, apa susahnya bawa mereka? Apa susahnya bawa anak-anak Palestina ke Indonesia? Memang nggak ada susahnya, gampang. Apalagi hanya sekedar ngomong kita hanya sebagai seorang masyarakat, apalagi yang notabene pada saat ini yang ngomong ini bukan lagi sebagai seorang yang memerintah atau pemerintah. Jadi dia hanya ngasih usulan, ngasih seolah-olah idenya itu gampang dikerjakan oleh pemerintah, padahal itu payah. Nah, pasti di sini pendukungnya bilang, wah hebat gagasannya, beliau punya hati yang mulia. Jadi bola panasnya itu bukan di dia, di pemerintah. Jadi seolah-olah di sini pemerintah tersudutkan karena mau nggak mau pemerintah itu pasti susah melaksanakan itu, pasti nggak gampang mengerjakan itu, guys. Nggak segampang itu membawa orang-orang Palestina ke sini dan memberi makan dan membiayai segala macam. Sepakat Bang, memang tidak mudah. Kalau omong sih mudah, tetapi untuk mengeksekusinya itu yang memang susah dengan banyak pertimbangan. Dan apakah anak-anak Indonesia juga sudah diperhatikan, kehidupannya sudah layak, sehingga kita perlu memperhatikan anak-anak dari luar yang memang sudah tidak menjadi tanggung jawab langsungnya kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak teman-teman dari Pulau Jawa nanyakan, Bang, kenapa di Pulau Sumatera cenderung mendukung Prabowo dan banyak yang menghindar dari dukungannya terhadap Pak Anies Rashid Baswedan. Saya kasih ada alasannya ya. Pertama, Pak Anies Rashid Baswedan itu orang cerdas, termasuk kategori profesor. Hebat. Tapi cara ininya menunjukkan bahwa dia bukan seorang profesor. Iya ya. Dan ada lagi yang hal menarik, di saat dia pilgub melawan Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama, Islam mengajarkan tidak ada ajaran Islam yang mengkafir-kafirkan orang melalui televisi. Iya, benar itu. Jadi intinya orang Sumatera tidak menerima karena orang Sumatera, Pak Ahok orang Sumatera dikafir-kafirkan dan dia bilang tidak disembahyangkan. Apa dia tahu kelak kalau Pak Ahok mendapat hidayah dia masuk Muslim? Apa dia tahu? Kita nggak tahu, kuasa Allah itu karim.
Allah itu maha besar. Jadi janganlah kita mengkafir-kafirkan orang kalau kita nggak tahu apa-apa. Itu. Jadi poinnya khusus untuk orang bilang dia pinter menjadi imam di masjid, tapi tidak pinter berbicara tentang agama. Islam mengajarkan saling menghormati agama satu dan agama lain. Karena Indonesia mempunyai 5 agama yang saya tahu. Sudah 6. Jadi 6 agama. alasannya. Dia tidak tahu Pak Anies seolah-olah waktu dia pilgub dulu, seolah-olah dia tidak mau jadi calon presiden. Karena dia tidak membutuhkan suara orang Sumatera. Dia menghina, mencaci maki orang Sumatera dengan sebutan kafir-kafir. Orang Sumatera berpikir sekarang, karma Allah itu turun pada Anies Rashid Baswedan. Karmanya dia dibaptis. Dan dia ikut sholat orang Nasrani. Itu dari kami orang bodoh berpikir, itu tamparan keras, pukulan keras. Saya salut sama orang Nasrani. Bisa membalas dengan secara Elegan. the best pokoknya. Nah, orang Muslim belum tentu memilih Pak Anies. Karena orang Muslim tidak mau agamanya dihina. Dengan adanya Pak Anies dibaptis. Dan orang Nasrani mungkin sebagian yang tidak suka dengan kejadian Pak Anies mengkafir-kafirkan agamanya, yaitu Pak Ahok. Jadi itulah alasannya. Nah, sekarang kami banyak mendengar dari ustadz-ustadz yang hebat bahwa itu adalah setidaknya kafir atau murtad. Jadi bagi kami Muslim Sumatera, kami tidak akan memilih orang yang kayak itu. Sifat arogannya keras. Dia sudah menimbulkan sebelum capres udah 2 kejadian tontonan yang menarik. 10 Agustus pasukannya mengadakan demo. Itu namanya perusuh. Ternyata tidak berhasil. Ini ada lagi demo. Sedangkan kami tahu dari sejarah yang sering demo-demo itu adalah itu gerombolan PKI. Ada dulu tersebut di dalam televisi bahwa Aidit keturunan Yaman. Oke, bukan keturunan Yaman, tapi dia diasuh oleh Habib dari Yaman. Makanya para pendukung Anies terlalu keras cara bikin komen, bikin posting, suka fitnah, ujar kebencian. Nah, terkadang kami berpikir mereka itu sekolah dengan hasil uang haram dari orang tuanya. Makanya perkataannya tidak bagus. Itulah yang menurunkan Anies. Berat ini. Baru saja dia pidato di tempat halayak ramai. Padahal itu bukan basisnya ataupun bukan pendukung aslinya dia. Belum tentu. Ada pendukung Pak Ganjar, ada pendukung Pak Prabowo. Di saat dia yel-yel sal kanan, HP di kiri. Di Tugu Monas. Meyel-yelkan Palestina. Pendukungnya Anies bertanya, presiden lainnya kemana? Calon presiden lain kemana? Kalian tidak berpikir Bapak Haji Prabowo Subianto lihat menyumbang dana 5 miliar. Bisakah Anies seperti itu? Memberikan beasiswa 22 siswa Palestina. Apa Anies bisa kayak gitu? Itu kalau kami mempunyai bacot yang buruk kayak kalian. Tapi kami tidak ke sana. Pak Prabowo bukan orang yang gila konten. Dia berjuang ikhlas dunia akhirat demi rakyat ataupun rakyat lainnya. Itulah hebatnya Prabowo. Salam waras. Semoga kalian ikut waras. Assalamualaikum. Baik sahabat sekalian, ini sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seorang netizen terkait dengan beberapa pernyataan dari Anies Baswedan dan juga yang sering mengatakan pihak tertentu itu sebagai kafir dan lain-lain. Lalu disandingkan dengan seorang Prabowo yang pada prinsipnya melakukan sesuatu untuk banyak orang, itu dia tidak pernah melakukan itu dengan membuat konten dan lain-lain. Dan ketika Anies berpidato di publik untuk membela Palestina, para pendukung Anies selalu bertanya, calon presiden yang lain itu ada kemana? Tetapi tadi kita sudah mendengarkan bahwa Pak Prabowo secara pribadi menyumbang 5 miliar ya untuk anak-anak Palestina. Sehingga ini menjadi pertanyaan atau tamparan keras buat Anies.
Anda yang berkuar-kuar sudah berapa besar yang Anda kasih dari uang pribadimu? Salah satu prioritasnya adalah membangun infrastruktur mikro, sehingga rumah tangga itu urusannya dibantu diselesaikan oleh pemerintah. Bukan nggak ngerti, nggak percaya. Kocak ya, ini videonya digabungkan antara Anies Baswedan dan juga Indro ini. Memang omongan Anies sudah tidak bisa dipercaya lagi, sehingga kadang-kadang netizen dengan kreatifnya menggabungkan atau mengedit kembali video seperti ini. Kalau mau merubah nasib, maka gabunglah dengan koalisi perubahan. Perubahan nasib ya. Salam waras untuk rakyat Indonesia yang sudah cerdas. Kita kalau mau merubah nasib, gak usah nunggu kamu berkoalisi double kuro. Double kuro. Double kuro. Kalau ingin merubah nasib, itu diri kita sendiri yang harus merubahnya. Gak usah dari partai. Gak usah dari koalisi. Nunggu koalisi 5 tahun cuma sekali, yo modar ora sido mangan terasi. Kita nggak butuh perubahan, Pak. Perubahan ora masuk di akal, double kuro. Kita rakyat sudah cerdas. Ini pernyataan dari Cak Imin ya. Kalau mau merubah nasib, gabunglah dengan koalisi perubahan. Langsung dipatahkan oleh netizen ini. Sungguh luar biasa ya. Dan memang rakyat Indonesia saat ini sudah makin pintar, makin paham tentang politik. Sehingga ketika ada capres atau cawapres yang memberikan janji-janji yang tidak masuk akal, ya reaksi dari para netizen atau rakyat ya seperti ini. Oleh karena itu, ingin menjadi capres atau cawapres harus bisa memberikan pernyataan atau statement atau kampanye yang memang harus masuk akal. Nah, itu baru bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri. Memberikan tunjangan kepada ibu hamil 6 juta rupiah dan menggratiskan tuh bohong. Biasa kampanye kamu ini. Ngomong mintra-mintri saya memang hanya kampanye doang ini. Ngawur, tuwean. Gak ngerti sama sekali. Pikir. Kasihan warga ya, dibohongin oleh Cak Imin. Ya, terkait dengan BBM gratis segala macam itu, ya katanya hanya kampanye saja. Berarti memang itu hanya iklan semata, tapi hasil akhirnya nol. Mak jreng. Yang tadinya teriak-teriak Jokowi anak PKI, anak Gerwani Cina, ya kan? Lalu teriak-teriak pemerintahan korup, utang luar negeri di mana-mana, Jokodok, ijazah palsu. Sekarang kalian harus ya menjilat, memuja, cari muka di depan Jokowi, dan kalian wajib memenangkan Prabowo Gibran untuk menjadi capres-cawapres supaya kalian bisa mendapatkan jabatan. Tara, mak jreng. Baik, netizen ini memang sedikit menyindir. Ya, sindiran ini ditujukan untuk pihak-pihak tertentu yang sebelumnya adalah sering menyudutkan atau menjatuhkan Jokowi, tetapi akhirnya harus bertekuk lutut di hadapan Jokowi dan juga memberikan dukungan kepada Jokowi dan tentunya juga kepada Prabowo dan juga Gibran. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Ya, kasihan. mulai lagi penyakitnya. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Zero runoff, nggak dikeluarin. Dengan cara apa? Bangun di situ sumur resapan. Ada-ada aja. Hingga air hujan yang jatuh ke atap itu tidak dialirkan lewat talang keluar, tapi alirkanlah ke lahan Anda sendiri. Luar biasa program ini. Maka kita tidak menyumbang air ke tetangga. Kalau tidak menyiapkan penampungan, buat lubang aja. Mau bohongin gue. Itu yang kita biasa menyebut sebagai vertical drainage. Air itu ditampung Vertical sehingga drainage. tidak mengalir. Simple. Luar Cek yuk biasa. rumah kita.
apakah kita termasuk penyumbang air keluar atau tidak? Oke. Kalau termasuk, yuk kita berhentikan itu. Yuk kita bikin lubang. Itu gimana sih? Kok kagak ngerti nih? Sehingga kita termasuk, kalaupun ada banjir kita bisa bilang gini, kami tidak termasuk bagian yang nyumbang air untuk banjir. Ya mah ngelawak juga. Ya, ini para komedian juga ikut ketawa ini. Berarti luar biasa ya Pak Anies Baswedan. Yang biasanya para komedian itu yang membuat orang ketawa, tetapi ini terbalik. Pak Anies Baswedan mampu membuat para komedian itu ikut tertawa dan kesal ya. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis. Tot berut. Tanpa biaya. Omongannya gedabruk. Muhaimin memberikan program hamil dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Dari mana duitnya? Bisa saya ajak ngomong Anda semua. Saya butuh duit 1 triliun. Mau Anda patungan? Mau? Ini memang netizen ini kreatif ya, kelewat kreatif. Mencoba mengutak-atik, mendesain, mengedit video pernyataan dari ya orang PKB, kemudian disatukan dengan beberapa video lainnya dan hasilnya cukup unik dan kocak ya. Izinkan kami menyampaikan sebuah janji kepada semua. Dengarkan janji kami. Kami bukan hanya bertekad untuk menghadirkan keadilan. Kami bukan hanya bertekad menghadirkan kemakmuran. Kami bukan hanya bertekad menghadirkan kesejahteraan. Kami juga bertekad mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Kita luruskan segala praktek etika bernegara ini. Kita tegakkan semangat dan etika berdemokrasi. Kita kembalikan pesan dan amanat reformasi. Dan kita jaga kehormatan proses politik ini. Itulah janji dan tekad kami. Karena itu mulai hari ini kita langsung tancap gas. Siap gaspol. Dengarlah janji kami ya. Luar biasa Anies menyampaikan, mengajak peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut dan juga kita sekalian untuk mendengarkan janji atau tekad dari paket Anies dan juga Cak Imin atau paket Amin ini ya. Ya mudah-mudahan tidak hanya berkata-kata seperti ini, tapi harus bisa direalisasikan. Amin menang, kita selamatkan Palestina, setuju? Orang yang overconfident kayak gitu, ya. Orang yang akan jatuh pertama kali. Kita tidak usah berpretensi bisa ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita. Memang kalau botol ketemu tutupnya itu klop betul ya. Sangat-sangat kocak. Dan memang paket yang paling menghibur dalam pentas Pilpres kali ini adalah paket Amin ini.